Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi wa min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin, amma ba'd. Ayolah ikhwah, kajian pagi ini adalah tafsir Surat 6 Al-An'am ayat 99. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa huwal ladzi anzala minas samaa'i ma'an fa akhrajna bihi nabata kulli syai' فأخرجنا منه خضرا نخرج منه حبا متراكبا ومن النخل من طلعها قنوان دانية وجنات من أعناب والزيتون والرمان مشتبها وغير متشابه انظروا إلى ثمره إذا أثمر وينعه إن في ذلكم لآيات لقوم يؤمنون. وهو, dan dia, alladzi anzala minas sama, yang telah menurunkan minas sama'i, dari langit, ma'an, air. Fa akhrajna, maka kami keluarkan, bihi, dengan air, nabata kulli syai', nabati segala sesuatu. Nah, kalau diterjemahkan itu tumbuh-tumbuhan, segala tumbuh-tumbuhan. Fa akhrajna minhu khadiran, maka kami keluarkan, minhu, dari semua itu, khadiran, yang hijau-hijau. Nukhriju minhu habbam mutarakiba, kami keluarkan dari yang hijau itu habban, biji-bijian, bulir-bulir, mutarakiban, yang bersusun-susun, rendel kata bahasa Jawanya. Wa minan nakhli, begitu juga dari kurma, min tol'iha, dari mayangnya, kinwanun, ada kinwan. Kalau kinwan di sini bahasa Jawanya itu pentil, ya, maksudnya itu keluar buahnya. Daniyatun, yang dekat, bahasa Indonesia itu mengurai. Min a'nabin, dari wajannatin, dan kebun-kebun, min a'nab, dari anggur, wazaitun, dan zaitun, warumman, delima, mustabihan, yang serupa, wa ghairu mutasyabih, dan tidak serupa. Unzuru, perhatikanlah, ila samarihi, perhatikanlah samarihi, buahnya, idza asmara, jika ia berbuah, wayan'ih, dan matangnya. Inna fi dzalikum, sesungguhnya pada semua itu, dzalikum ini isim isyarat, karena yang ditunjuk banyak maka pakai kum, dzalikum, ya, di depan kita. La ayatin, merupakan ayat-ayat, sungguh merupakan ayat-ayat, liqaumin,
bagi kaum yu'minun yang beriman. Kali ini Allah kembali menunjukkan ayatnya kepada ahli-ahli botani. Nah, karena kita bukan ahli, maka kita memandang pertumbuhan nabati atau perkembangan tumbuh-tumbuhan itu seperti biasa-biasa saja. Tidak ada yang aneh. Apalagi bisa menunjukkan ayat kebesaran Allah. Ya, karena kita memang wawasannya pendek dan tidak cerdas. Tapi kalau kita perhatikan, ini akan menggugah kita betapa besarnya ya. Karena tumbuh-tumbuhan itu mengalami proses, katanya proses yang amat rumit. Proses kimia yang sangat rumit dan kompleks. Dia menciptakan, menyediakan oksigen buat kita. Nah, kalau orang ngerti, dia tidak akan sembarang menebang pohon, membiarkan tandus, karena itu ada istilahnya simbiosis dengan manusia. Ya, kalau kita kurang oksigen, kita nggak sehat. Kalau ngerti, tapi kalau kita nggak ngerti ya itulah makanya. Ya, kota yang gersang, nah itu. Dari Ramayana sampai ke Simpang nggak ada pohon. Itu kota yang gersang, yang nggak ngerti peranan tumbuh-tumbuhan. Betapa kesehatan manusia itu sangat bergantung pada tumbuh-tumbuhan. Yang pernah saya sampaikan bahwa kalau kita naik motor aja melintasi Gunung Pinang, pasti seger. Ya, di bawah pasti seger. Itu kan banyak pohon-pohon. Nah, kita begitu. Jadi kurang mengerti sehingga khadiran ini diterjemahkan oleh bahasa Jawa dengan ijon-ijon, sing godong-godongan gitu, ya, yang hijau-hijau. Tapi oleh orang yang ngerti, khadiran ini adalah klorofil. Ya, klorofil. Jadi tumbuh-tumbuhan itu menciptakan bersintesa ya, dengan memproses dari matahari, diproses sedemikian rumit, dia menyediakan oksigen buat manusia. Nah, sehingga kita seger. Menurut ahlinya dibutuhkan satu pohon besar untuk 6 orang. Untuk menyediakan oksigen 6 orang. Itu dibutuhkan satu pohon. Satu pohon itu untuk 6 orang. Nah, bayangkan kita di Pangurawi berapa orang bagi 6. Itulah pohon yang dibutuhkan. Tapi karena kita nggak ngerti ya gitu-gitu aja, lama-lama ya bengek nyalain Allah gitu kan. Padahal dia developer itu sudah menyediakan setiap rumah satu pohon dulu itu, Pobrasa itu. Di depannya kasih satu. Cuma pohonnya memang kurang berkualitas. Sehingga menyebabkan ini tanahnya bongkar gitu kan. Sebenarnya dikasih pohon. Kalau di Bandung sembarang nebang pohon kena denda, harus izin, sampai nebangnya pun harus izin ya, pohon-pohon besar. Nah inilah, jadi sangat berkaitan juga, itu merupakan ayat. Apa tafsirnya? Kata Ar-Razi, i'lam anna hadzal naw'al khamis minad dalail dalati ala kamali qudratillah. Ini adalah yang kelima, dalil yang kelima akan kebesaran Allah. Di situ ada ayat gitu. Wa ilmihi wa hikmati wa rahmatihi, ilmunya, hikmahnya, rahmatnya, wa wujud ihsan ila khalqih, dan adanya ihsan Allah kepada makhluknya. Wa'lam anna hadhihi dalail kama anna dalail fahiya aidan ni'amun balighatun. Di samping sebagai petunjuk akan kebesaran Allah, pohon-pohonan itu ya merupakan nikmat yang amat besar. Meskipun kita nggak bisa makan seperti rumput-rumputan, itu kan akan menjadi makanan hewan. Hewan dimakan sama kita. Ternak ya. Jadi ternak makan rumput, rumput kita nggak makan. Nah, kemudian dimakan hewan, hewan dimakan kita.
Wa'lam, itu ya. Wa isanu wal kalamu idza kana dalilan min ba'dil wujuh wa kana in aman wa ihsanan min sair wujuh. Jadi di samping Allah menyadarkan kita sebagai makhluknya akan kebesaran Allah Subhanahu wa taala, Allah juga memberitahu bahwa keberadaan tanam-tanaman itu berguna buat hidup kita, kelangsungan hidup kita. Ya, boleh jadi orang-orang dulu itu awet, usianya lanjut karena itu. Ada keharmonisan antara penghuni, flora faunanya cukup. Kalau satu saja itu mata rantainya diambil, maka akan terjadi ketidakberimbangan. Ya, contohnya di kalangan petani itu sudah sadar akan pentingnya peranan burung hantu. Burung hantu, karena burung hantu itu membantu manusia. Dia makan hama-hama itu. Tikus nggak ada, ular nggak ada. Maka mereka mulai pelihara tuh. Ya, saya lihat itu di Jawa ada antara sawah-sawah tuh dia bikin sarang, dibikin gitu, dikasih makan segala. Biar burung hantu itu banyak. Ya, itu sangat mengganggu tanam-tanaman, merusak. Nah, jadi dengan ada burung hantu, nah itu hama-hama itu bisa hilang. Nah, oleh kita ditangkapi, dibunuh, dimusnahkan, ya udah. Ya, seharusnya kita biarkan begitu saja. Kita harus pelajari dengan baik. Qala Sa'di, berkata Sa'di, hadza min azami minanihi azimah allati yattara ilayhi khalqu minal adamiyyin wa ghairihim. Ini adalah nikmat Allah yang besar yang sangat diperlukan oleh makhluk, baik makhluk itu manusia maupun hewan. Wa huwa annahu anzala minas sama'i ma'an. Katanya burung-burung pun ikut menanam. Ya, pokoknya ada tanaman tertentu yang tiba-tiba ada. Itu kan karena diambil alih oleh burung. Ya. Dia makan bijinya, kemudian keluar dari ee-nya itu tumbuh lagi. Katanya sampai tangkil itu katanya. Itu karena bekas kotoran binatang katanya. Kata ahlinya. Jadi kalau kita sengaja nanam tangkil itu malah nggak bagus. Justru dari kotoran itu. Ya, setelah dimakan jadi ya buang kotoran di situ, tumbuh. Jadi binatang pun ikut melakukan apa yang disebut dengan reboisasi. Jadi udah diambil dia tanam lagi, diambil dia tanam lagi. Kita nggak begitu. Kita habisi itu. Apalagi di Kalimantan itu, bagaimana nasibnya nggak tahu nanti. Karena ribuan hektar itu akan dipakai untuk gedung-gedung, ya nanti. Fa ambatallahu bi kulli syai'in mimma ya'kulun nas wal an'am. Maka Allah menumbuhkan segala sesuatu yang dibutuhkan oleh manusia dan ternak. Faratal khalqu bi fadlillah. Maka bersukarialah makhluk flora ya, fauna, hewan-hewan karena anugerah Allah. Jadi adanya keberimbangan. Kalau sudah tidak berimbang, maka hewan-hewan itu akan nyerang manusia karena dia makanannya habis. Wambasatu birizki, dan mereka lapang dengan rizki Allah. Wa farihu bi ihsani, dan mereka suka dengan ihsannya Allah. Wa zala anu jadab wal qahd, sehingga tidak ada paceklik. Ya, dengan ada itu. Wa farihatil qulub was asfaratil wujuh wa hasalal ibad min rahmatir rahmanir rahim ma bihi yatamatta'un, sehingga hidup menjadi bahagia karena cadangan makanan cukup banyak. Ya, seperti akhir-akhir ini perang Rusia dan Ukraina itu mengganggu stok bahan makanan ya, karena banyak gandum yang tumbuh di sana, diproduksi di sana, ya, berasal dari sana, sehingga membuat harga makanan naik walaupun yang perang mereka. Nah, ini harus diteliti betul ya, bagaimana tumbuh-tumbuhan itu bisa ramah dengan bumi Indonesia ini. Wa bihi yarta'un, dan dengannya lah semua makhluk itu menjadi senang. Mimma yujibulahum ay yabdhalu judahum fi syukri min
man asdan na'im. Jadi mereka harus terima kasih kepada Allah yang sudah memberikan nikmat. Wa ibadatihi wal inabati ilaihi, beribadah padanya dan bertobat padanya. Wal mahabbatu lahu, cinta kepadanya. Walamma dzakara umuma ma yambutul ma min anwal asjar wa nabat dzakara zar'a wan nakhla. Setelah Allah menjelaskan tentang tanam-tanaman secara umum, kini Allah menerangkan tentang buah-buahan. Perhatikanlah buah-buahan, mulai dari tanamnya sampai tumbuhnya, sehingga kita tidak menyia-nyiakan. Ada orang yang melakukan penelitian, satu bulir padi itu membutuhkan berapa tetes air dari mulai tanam sampai dia bisa dipetik. Nah, ahli-ahli botani itu sadar ya betapa banyak air yang dibutuhkan, sehingga ketika dia makan dia nggak sembarangan buang. Jadi sampai hadir di piring kita itu membutuhkan perjalanan yang panjang. Mulai dari tanamnya, membajaknya, ya, melibatkan banyak gitu ya, banyak pihak sehingga hadir di meja kita. Nah, kita ini banyak bersikap mubazir, mentang-mentang kita berkelebihan ya. Nah, ini perbuatan yang tidak boleh sebenarnya. Habbam mutaraqiba, lalu Allah menyatakan fa akhrajna bi khadiran, lalu kami ciptakan hijau-hijauan yang disebut dengan klorofil. Klorofil itu diproduksi, dijual. Kalau yang ingin sehat itu dia diekstrak oleh ahli-ahlinya, dijual. Ya, untuk kesehatan kita. Nah, sebenarnya bisa dari tanam-tanaman yang banyak itu. Kita kaya sebenarnya, tapi karena nggak ngerti ya, sampai eceng gondok saja itu bisa menjadi duit gitu. Eceng gondok yang selama ini dianggap mengganggu kan, nah, itu bisa jadi duit. Antara lain eceng gondok bisa dipakai untuk memelihara belut. Nah, itu sangat bagus atas itu. Saya juga belajar dari petani-petani itu, peternak. Bisa juga buat bikin anyaman. Ya, di negeri tertentu itu ada, dia sebutkan ini semuanya ini asli dari natural singkatnya, ya, organik. Nah, betul-betul dari tanaman. Nah, kita mah jadi sesangkrah eceng gondok, dibuang-buangin. Nah, Allah kemudian menjelaskan habban mutaraqiba, biji yang bertumpuk-tumpuk, ba'dahu fawqa ba'd, satu sama lain numpuk, min birin wa syair, min burin baik gandum, beras ya, padi, wa dzaratin atau biji-bijian, au arusin wa ghairi dzalik, min asnafi zuru, berbagai macam zuru. Zuru itu tanam-tanaman pokok, sampai ke yang kecil, jewawut, buat makanan burung perkutut. Ya, itu semua. Nah, tapi di daerah kita memang bukan pertanian, jadi ngertinya kita industri. Wa fi wasfihi bi anna mutarakib isyaratun ila anna hububahu muta'addidat. Jadi petani-petani ini karena selalu ya dihadapkan pada tengkulak. Begitu panen harganya turun. Begitu mau nanam bibitnya mahal, pupuknya mahal, bahkan dibuat langka. Jadi tidak ada insentif. Makanya males jadi petani. Udah nunggunya lama itu kan. Nunggunya lama, begitu panen anjlok harganya. Nah, ini ya yang mengendalikan harga ini yang membuat petani kecewa itu kan. Nah, seharusnya bisa. Kalau di negeri-negeri yang lain, petani itu diberi insentif. Pupuknya dimurahin, diberi penyuluhan. Wahia la takhtalit bal hiya mutafariqatul hubub. Nah, jadi biji dengan biji yang lain itu jarang ada yang keseliru itu. Ya, pasti dia teratur gitu dibuat. Kalau kita perhatikannya, kayak jagung itu, teratur. Mujtama'ah usul wa isyaratun aidan ila kasratiha. Jadi Allah membuat banyak tapi tidak acak-acakan. Wa syumul ri'iha, serta lengkap
wa ghillatiha liyabqa fi asl badr wa yabqa baqiyatu katsiratil aqli wal idtikhar, supaya bisa disimpan. Ya, orang-orang Baduy contohnya kalau ituin panen, dia dipotong bonggolnya lalu ditaruh, itu bisa bertahun-tahun itu. Jadi nggak perlu beras lagi. Begitu dia butuh, orang Merak juga begitu saya dengar. Ya, nggak langsung di situ pakai bonggolnya disimpan. Nanti butuh baru digiling. Itu konon bisa bertahun-tahun. Jadi nggak beli beras lagi. Ya kalau kita mau praktis, dapat duit, dapat gaji, beli beras. Nggak mau tahu, udah pusing. Gitu. Wa minan nakhli akhrajallahu min tal'iha. Begitu juga kurma. Ya, Allah keluarkan dari mayangnya ya. Dari mayangnya. Wal wi'a, mayang itu adalah tempat wadah qabla zuhuril kinwi, sebelum tumbuh ini pentilnya. Mayang itu namanya tal'iha. Fa yakhruju min dzalikal wi'a kinwanun daniyatun. Lalu dari wadah itu kami tumbuhkan buah-buahan. Ya, yang kelihatan itu pisang. Pisang itu tidak akan mati sebelum berbuah. Seakan-akan itulah komitmen dia terhadap perjanjian yang Allah berikan dalam surat 33 ayat 72. Ketika manusia menolak amanat, ketika mereka menolak amanat, mereka berjanji akan loyal terhadap siapapun yang memimpin bumi. Terlihat sekali. Jadi begitu dia berbuah, udah mati. Berarti tugasnya sudah selesai. Ya, memberikan pakan buat khalifah. Kita maksudnya ya, kita yang mengelola. Begitu juga yang lain-lain. Kalau dikelola dengan bagus, ini akan menimbulkan gemah ripah gitu. Kalau di tangan ahlinya, ya, teman saya ada ahli pepaya. Karena saya temenan itulah, saya katakan silaturahmi sangat menguntungkan, saya suka dibagi juga sama dia. Pepayanya istimewa, orang-orang busuk dia bisa bagus itu. Karena dia tahu trik-triknya, kebetulan dia sarjana. Teruskan, saya bilang. Terus ini. Ada juga ahli-ahli itu sampai berbuah begitu banyak. Banyak orang Islam tuh ahli-ahli. Tapi kenapa kurang mendapat sambutan tuh? Dia mengeluh tuh karena harga pupuk mahal dan sebagainya. Begitu mahal, langka pula. Kenapa ini terjadi? Ya, di negeri yang katanya pengen agraris, pengen swasembada, kan dulu pernah kan? Sehingga kita tidak perlu lagi impor dari luar negeri. Kita makan dari bumi sendiri. Harusnya bisa. Wa jannatin min a'nab, dan kebun-kebun dari anggur. Wa zaitun, wa rumman, serta delima. Fahadhi min al-asyar katsiran naf'an wa azima al-waqi. Lidzalika khassasallahu bi dzikri ba'da an ama jamil asyar wa nabat. Allah khususkan menyebut anggur, zaitun dan rumman, ya. Ini karena 3 pohonan ini sangat bermanfaat buat manusia. Nah, kita pelajari ya. Mustabihan wa ghaira untuk mutasyabih. Ada yang serupa, ada yang tidak serupa. Seperti anggur tuh, rendel kan, kayaknya sama itu. Tapi kalau kita teliti tidak ada yang sama. Bahkan daun-daun yang ada di satu pohon kelihatannya sama. Coba petik aja 2 biji, ukur. Pasti ada beda. Nggak tahu 1 mili atau setengah mili, pasti panjangnya beda. Terus gatranya juga berbeda. Ya, kita lihat itu semua menandakan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Wa yahtamil ayyarji'a dzalika ila sa'ir ajar wal fawakih wa anna ba'daha mustabihan yushabbihu ba'dhum ba'dan wa yataqarrab fi ba'di awsafi wa ba'dul musyabata baina wa baina ghairi. Jadi kalau kita perhatikan baik-baik ya, teliti baik-baik, maka akan terlihat betul-betul ada ayat-ayat Allah di situ. Ya, tapi itulah, kita nggak pernah meneliti, kita nggak mau tahu. Karena jumlahnya banyak, tanam ya, artinya tongkat ditancepin aja jadi tumbuh-tumbuhan.
Itu kan sebenarnya sesuatu yang langka di dunia barat ya, sulit untuk. Wal kullu yantafi bil ibad, dan semua itu bisa dimanfaatkan oleh manusia. Wa yatafakkahun wa yaqtatun wa ya'tabirun, bisa dijadikan buah-buahan, bisa dijadikan makanan pokok. Walihadza amara ta'ala bil itibar, unzuru, karena itu Allah menggunakan kata unzuru. Unzuru ini di Indonesia kan dengan nalar, nazar. Gunakanlah nalarmu. Maksudnya gitu, bukan sekedar melihat dengan mata. Ya, kita lihat mata, oh hijau bagus amat ya, cuma sebatas itu. Tetapi lakukanlah unzuru. Ya, jadi apa itu namanya? Observasi. Observasi, penelitian, riset. Orang lain itu menghasilkan klorofil, dijual persekian sekian, mahal harga. Nah kita mah dibuang-buangin aja. Ila unzuru, kemudian Allah juga mengatakan ila samarih, buah-buahannya. Khususan an-nakhla idza asmar, khususnya kurma. Wayan'ih, sampai matangnya. Wa waqtana jiwat ifaina zalika ibaran wa ayat, karena pada proses tadi ya, siklus air. Nah, kita yang harus perhatikan siklus air, peranan tumbuhan bagi manusia. Ya, di antaranya membersihkan udara. Ya, seperti itu terjadi petir ya. Petir juga membersihkan udara dari gelombang-gelombang yang kotor. Sehingga setiap selesai hujan biasanya siaran televisi itu cerah. Ya, kan ini kotor udara ini. Nah, itu polusinya dibersihkan oleh Allah dengan hujan ya. Sehingga keberlangsungan hidup ini terjamin. Inna fi dzalika laayatil liqaumi yu'minun. Sesungguhnya pada semua itu, ya, dzalikum ini menggunakan bentuk jamak, semua itu, bukan dzalika. Kalau dzalika cuma satu, dzalika, dzalikuma, dzalikum itu kan. Nah, banyak. Itu ayat untuk kaum yang beriman. Nah, mestinya orang beriman ini ilmunya tinggi karena dia melakukan penelitian dimanapun. Apapun yang dia lihat, belajar dari yang didengar, belajar dari yang dilihat, belajar dari yang dirasa. Fa innal mu'minin yahmiluhum ma'ahum minal iman, karena orang mukmin selalu membawa keimanannya alal amal, untuk beramal. Ya, karena orang beriman itu selalu giat untuk beramal, selalu semangat untuk beramal. Bimuqtadayatihi, sesuai dengan keharusannya, walawazimihi, dan kelazimannya. Kita tidak mengecilkan ya peranan rakyat Indonesia di kampung-kampung banyak, sehingga orang Lampung itu berhasil menciptakan padi yang cukup pakai bag gitu. Jadi nggak usah di sawah lagi, karena kita banyak lahan nganggur. Kalau di Jepang kan orang yang punya atap ini ditumbuh-tumbuh, itu ada tumbuhan di atasnya. Kita kan banyak lahan kosong, tidak dimanfaatkan sebaik-baiknya. Ya, kalau saja satu rumah tangga itu tanam cabai, maka cabai itu nggak akan naik karena banyak. Gitu. Nah, kita pelajari cara-caranya bagaimana bisa tanam. Ya kan? Seperti di sinilah, kangkung lah. Itu sebenarnya ngambil saja pakai itu, baik tanam kangkung, banyakin air udah jadi, menjadi bagus. Nah, cuma kita males. Beberapa tahun yang lalu sebelum Covid, saya masih lihat banyak orang bawa gerobak isinya kangkung masuk ke pasar. Sekarang jarang. Kenapa? Karena lahan-lahan itu sudah berubah bentuk menjadi bangunan. Bahkan di sini dekat pasar ini ada satu komunitas petani kangkung. Asalnya dari Wonosobo, dari gunung apa itu? Yang dingin itu? Dieng. Nah, dari dataran tinggi Dieng itu. Mereka dari sana. Nah, itu di sini mereka itu tanam kangkung, orang-orang Jawa juga.
Orang sini punya lahan, dapat hasil gitu. Ya, berhasil sini. Kangkung sini menurut pengalaman saya itu kangkung yang terbaik. Kalau di Bandung masak kangkung, kuahnya menjadi hijau, biru, gede lagi. Kalau di sini cantik kangkung-kangkungnya. Nah ini bisa ditumbuhkan nih, karena ini pas ya, Allah takdirkan tanah Cilegon ini pas buat gitu, harus diproduksi besar-besaran. Ya, menjadi apa? Petani kangkung nasional. Ya, apa yang cocok itu? Pasti ada yang pas dengan Cilegon ini apa? Dari sisi tanaman, belum lagi dari sisi ternak. Seperti pernah diungkapkan oleh calon wali kota yang sekarang jadi wali kota. Waktu dia kampanye, dia sering nanya ke tukang ini lele. Kan sini warung pecel lele ini banyak nih. Ditanya lelenya dari mana? Rata-rata pasokannya dari luar. Maka terinspirasi beliau, kenapa kita nggak bisa menciptakan lahan-lahan itu buat lele? Sehingga lele itu nggak perlu lagi dari luar. Kan itu kan memberikan insentif buat kita. Kayaknya nggak terus atau gimana, saya nggak tahu. Begitu udah duduk, diam aja ini. Lupa apa gitu. Ya, jadi lele itu begitu. Sampai-sampai sekarang ada teknologi yang bisa ternak lele tanpa patil. Lele tanpa patil. Sama dengan semangka tanpa biji. Nah ini kan hasil teknologi ini. Ya, bioteknologi apa gitu. Nah ini harus diusahakan. Nah itulah ayat-ayat tentang tauhid ya kepada Allah. Saya ingin kembali menyampaikan materi kemarin yang ada pertanyaan itu, bahwa memang benar salah satu asal muasal berhala itu memang berasal dari antara lain batu. Jadi bukan orang yang bepergian ke haram bawa batu, bukan. Maksudnya orang yang habis dari al-haram bawa batu. Contohnya orang Indonesia pergi ke tanah haram, zaman dulunya, dia bawa batu dari haram karena dia cinta pada Ka'bah, gitu kan? Dia bawa batu ketika pulang ke negerinya. Nah, batu ini kemudian dianggap kayak Ka'bah gitu, dijadikan tawaf, didewakan, lama-lama jadi berhala. Itu asal muasalnya katanya. Ya, itu ada di seorang sahabat yang menceritakan itu, As-Sa'ib Al-Qalbi. Saya udah teliti lagi. Memang antara lain kalau manat itu kan memang sudah jadi. Ini maksudnya asalnya begitu kan. Karena Al-Haram ini sudah dianggap keramat sejak dulu. Gitu. Terus yang kedua, bahwa perbedaan akidah antara anak dan orang tua itu tidak menafikan anak. Jadi saya, contohnya dengan ibu saya berbeda akidah, tidak menyebabkan saya dinegasikan sebagai anak, tapi dinegasikan sebagai ahli. Dalam Quran ternyata menggunakan kata itu. Contohnya, ya Robbi innabni min ahli. Ketika Nabi Nuh melihat kenyataan anaknya tenggelam, beliau munajat pada Allah, Robbi innabni min ahli, anakku adalah keluargaku. Lalu dinafikan keluarga, bukan anak. Innahu laisa min ahlik. Allah tidak mengatakan dia bukan anakmu, tapi dia bukan ahlimu. Jadi dah isi Allah. Jadi naudzubillah kalau kita punya anak durhaka, itu tetap anak kita, cuma bukan ahli kita gitu. Ya memang sih, ya ketika orang berbeda akidah, kan dia nggak mendapat waris. Yang dapat waris ini namanya ahli kan, digunakan istilah ahli waris, bukan anak waris. Jadi anak tetap anak. Nah itulah, sekarang kita akan belajar fatwa-fatwa dari Syekh Utsaimin.
Kita lanjutkan masih tentang daf'u zakatil mal ila zaujatil. Pertanyaannya adalah hal yajuzu daf'u zaujatil mal, zakatil mal ila zaujatil ibni au zaujatil binti idza kana bi hajatin masatin dzalik. Wa man humul ladzina tu'ta lahum zakatul mal. Ditanya, ada pertanyaan, bolehkah kita membayar zakat mal kepada istri anak? Istri anak, menantu berarti ya. Atau suami dari anak perempuan. Boleh enggak mertua membayar zakat kepada menantu? Ya, ini menantunya kere rupanya. Idza kana bihajatin masatin dzalik, kalau dia butuh. Kan tidak menolak kemungkinan ya. Bagusnya sih punya menantu kaya. Punya menantu kaya. Ya enggak tahu kita matre atau enggak. Pokoknya anak kita nemu aja orang kaya tuh. Nemu aja orang kaya. Anak kita sarjana 4, contohnya saya 4. Punya mantu 4 jadi 8 saya. Punya anak sarjana semua 8. Keren-keren semuanya. Semua kalau anak saya 33 saya ambil dari 33 provinsi. Tapi ini saya dari Sumatera ada. Jawa Barat ada, Jawa Tengah ada, Jawa Timur ada, Bali belum ada karena cuma 4 anak saya. Jadi Sumatera ada saya, Jawa Barat ada, Jawa Tengah ada, Jawa Timur ada. Maksudnya nanti kalau jalan-jalan enak gitu kan. Itu indahnya orang punya anak banyak. Tapi kan perempuan kita pada nggak mau ngelahirin, kayak pabrik aja katanya. Ya, kayak Anas bin Malik kan anaknya itu lebih dari 100. Karena doa dari Rasulullah, semoga anakmu banyak, semoga uangmu banyak, semoga umurmu banyak. Tiga-tiganya dikabul. Beliau berumur lebih dari 100. Paling kaya di kotanya, paling banyak anaknya. Sampai-sampai dia nggak hafal lagi menyebut anaknya. Menyebut nama anaknya udah nggak hafal lagi. Kata anak saya, gitu kata dia ngomong tuh. Kata anak saya ada sekian. Kata anak saya sampai nggak hafal. Nah kita lanjutkan. Dijawab oleh beliau, boleh nggak saya selaku mertua menyampaikan zakat kepada menantu? Nah, boleh nggak? Nah, dijawab oleh Syekh Utsaimin, alladzina tu'ta ilaihim minaz zakat hum thamaniyatu asnaf. Yang diberikan mereka yang boleh menerima zakat itu ada 8. Sesuai dengan surat 9 ayat 60. Innamas sadaqatu lil fuqara'i wal masakin. Sesungguhnya sedekah-sedekah itu untuk fuqara, untuk masakin. Ya, untuk orang fakir, orang miskin, wal amilina 'alaiha, serta amil, petugas pemungut zakat, wal muallafati qulubuhum, dan orang yang mualaf, ya, yang dibujuk hatinya, wa fir riqabi, dan orang yang ada dalam perbudakan, wal gharimin, dan orang-orang yang ngutang, wa fi sabilillah, dan di jalan Allah, wabnis sabil, dan ibnu sabil, musafir. Faridhatam minallah, itu suatu ketentuan dari Allah. Wallahu alimun hakim. Allah maha mengetahui, Allah maha bijaksana. Amma qaulu ta'ala ilil fuqara masakin, yang dimaksud dengan fuqara dan masakin, alladzina la yajiduna kifayatahum wa kifayata man yunfiquna alaihi limuddati sanah. Yang dimaksud fuqara dan masakin adalah orang-orang yang tidak cukup biayanya untuk setahun. Ya, nafkahnya nggak cukup buat setahun. Itu yang disebut fuqara. Lakinil fakir asyadda hajat minal miskin. Tetapi fakir kondisinya lebih parah daripada miskin. Kalau kata ulama Syafi'iyah, yang namanya fuqara adalah orang yang kebutuhannya di bawah 50%. Ya, dia butuh 100, tapi yang dia sudah dapatkan di bawah 50%.
Katakanlah dia butuh 2 juta, sebulan 2 juta contohnya. Berarti dia baru menghasilkan di bawah 1 juta atau paling tinggi 1 juta. Itu yang namanya fakir. Yang namanya miskin, orang yang kurang belum sampai 2 juta. Ya. Tapi di atas 1 juta, di atas 50%. Jadi 50 sampai 100 itu namanya miskin. Fayu'ta haula minaz zakat ma yakfihim, maka mereka diberikan zakat sesuai dengan kebutuhan mereka, wa yakfi ma yunfiquna alaihi limuddati sanah, dan mencukupi untuk setahun. Jadi bukan untuk waktu itu. Ya, namanya zakat itu kan ada zakat fitri, ada zakat mal. Kalau zakat fitri memang untuk kebutuhan 4 hari, maka ditentukanlah 2,5 kilo. Kenapa? 2,5 kilo itu adalah berasal dari 4 mud. Mud itu artinya panjang. Panjang apa? Panjang hasta. Jadi kalau tangan ini dikumpulin terus ngeruk beras, segitulah kebutuhan kita sehari. Nih, kita ngeruk beras begini. Ya, yang ada pada di sini nih namanya mud, sepanjang hasta. Maka beras ini cukup buat sehari. 4 begini, maka itu dikumpulkan menjadi 2,5 kilo. Jadi bukan, kan kiloannya belum ada di zaman Rasulullah, masih manual begini. Jadi kalau orangnya panjang, maka ikut banyak. Kan orangnya gede, orang yang kecil ya otomatis perutnya kecil kan begitu. Ya memang paling bagus begini, kan ini ukuran alamiah. Nah, tapi dipukul rata kurang lebih 6 ons. 1 mud itu 6 on. Jadi kali 4, 2,4, kemudian dibikin rata 2,5 kilo. Itu maksudnya, asal mulanya. Ya, maka memang 4 hari itulah kita Idul Fitri, rata-rata saya tanya orang pasar juga tutup, mereka buka lagi 4 hari biasanya. Ya, Idul Fitri sekali, terus 3 hari berikutnya baru lengkap. Kalau hari pertama sampai 4 ini nggak lengkap. Ada yang jual bawang merah, berasnya nggak ada. Maksudnya di warungnya, di pasarnya tutup. Ada berasnya, nggak ada sayurannya. Nah, mulai lengkap lagi setelah 4 hari. Rata-rata begitu. Wal amilin, amilin orang yang aqamahumul imam, ditetapkan oleh imam waliul amri liqabdi zakat, untuk memungut zakat. Jadi petugas yang diangkat oleh imam untuk memungut zakat, bukan orang yang diwakilkan katanya. Maksudnya kalau saya lagi sibuk, saya menyuruh di antara saudara ya, tolong sih sampaikan ke masjid. Nah, Anda itu bukan amil. Yang disebut amil adalah petugas yang diangkat oleh imam. Tapi kalau yang saya wakilkan memang petugas, ya memang amil. Maksudnya teman biasa, karena saya lagi sibuk, ya saya suruh, nih tolong sih sampaikan ke DKM. Maka status yang bawa zakat saya ini bukan amil. Maksudnya petugas resmi, maksudnya itu yang disebut amil. Ya, bukan yang sementara begitu, bukan. Ailahum wilayatun alaiha, artinya orang yang mempunyai kuasa ditugasi untuk memungut zakat, itu yang disebut amil. Wa amal wakil khas li sahibil mal alladhi yaqulahu ya fulan khudz zakati wazzi'ha 'alal fuqara falaysa minal amilin. Adapun petugas wakil khusus bagi orang yang punya harta, lalu dia mengatakan, temanku ya, Pak, gitu kan, ambil zakat saya, tolong bagikan pada fakir. Nah, orang seperti ini bukan amil, karena bukan petugas khusus. Gitu maksudnya ya. Wal mu'allafati qulubuhum, siapakah mu'allaf? Fahumul ladzina indahum imanun dhaif, mereka adalah orang yang imannya masih lemah. Ya jangan-jangan kita ini mu'allaf. Jangan-jangan kita. Yahtaju ila taqwiyatihi, yang membutuhkan penguatan.
dengan harta. Jadi kalau dikasih harta dia kuat. Karena seperti yang kita harus maklumi, orang masuk Islam di Indonesia ini untuk Islam ya, itu butuh waktu untuk belajar. Islam itu berbeda dengan Kristen. Kenapa beda? Ya, saya udah ngalamin. Karena Islam itu ada kata-kata yang harus asli untuk ibadat. Contohnya Fatihah, nggak bisa diganti dengan Latin. Nah, dia kan nggak terbiasa bisa mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim sesuai dengan makhraj dan tajwidnya, apalagi murattal. Kan butuh waktu yang lama. Wong kita aja udah lama begini nggak bisa-bisa. Apalagi mu'alaf. Mu'alafnya udah apa ya, umuran, lebih susah pisan. Karena ini pita suaranya udah kagol. Ya. Nah, ini butuh waktu. Selama dia belajar, dia harus meninggalkan ini. Fokus. Kalau nggak fokus nggak bisa. Contohnya sambil dagang nggak bisa. Harus rutin gitu loh. Ya, belajar ini makhrajnya harus rutin dan harus segera pula karena kita mengejar waktu. Jadi jangan sampai sudah menginjak usia tertentu, pita suaranya udah kaku, biarpun belajar dengan profesor nggak akan bisa. Karena sudah ibarat semen itu sudah keras. Ya, jadi pita suara kita ini penting didiktekan sejak kecil, itu yang penting. Fayu'tauna minal mal ma yahsulu ta'lif, maka mereka diberi harta. Boleh jadi dagangnya juga bangkrut. Ya, karena diembargo oleh teman-temannya, maka kita berikan modal. Tapi yang banyak terjadi itu mengecewakan. Minta-minta terus selawas-lawas, ngaji mah enggak. Makanya kita biaya itu pengajiannya. Jangan tunai, ya. Singkatnya gini, udah kamu makan di warung itu, saya bayar. Tapi jangan dikasih uangnya. Kita janji sama warung itu, setiap dia makan hitung saya bayar. Atau kamu nyantri, pokoknya asal belajar di situ gratis. Kita yang jamin. Nah, itu sebaiknya untuk mu'alaf Indonesia itu begitu. Nanti kalau kita kasih uang, dia berkelayaban kemana-mana. Nyari. Ngerti apa enggak? Enggak belajar enggak apa. Nah, ini karena belajar kan butuh beli buku. Ya, buku mana yang harus dia beli? Ini kan nggak bisa sembarang buku. Ya, jadi butuh arahan, butuh perlindungan. Apalagi yang perempuan. Ya, banyak pasti perempuan-perempuan yang minat masuk Islam, tapi dia bingung kepada siapa dia harus, wadahnya siapa. Nah, ya. Itulah yang disebut mu'alaf. Mu'alaf ini bukan sayyid katanya, bukan la budda ayyakuna mu'alif sayyidan fi li'anna dzalika ablagh fi ta'thil li'anna sayyid idza salaha. Kalau kebetulan ada sayyid enggak apa-apa, pimpinan maksudnya. Ya, ada serombongan orang, pimpinannya tertarik pada Islam. Kalau kita beri dukungan, maka anak buahnya ngikut. Nah, ini apalagi? Ya, preman-preman yang sadar, anak buahnya akan ngikut. Kemudian riqab itu ariqqa, adalah budak-budak. Yushtarawna min asyadihim bi syai'in min zakat, yang dibeli. Maksudnya orang budak ini ketika membebaskan diri ada yang disebut mukatabah. Mukatabah itu perjanjian. Kalau si budak menyediakan harta, sejumlah harta, dia siap membebaskan. Ya, artinya dijual lagi. Ya silakan kamu sediakan ya 100 juta contohnya. Maka saya akan bebaskan kamu, udah tidak jadi budak lagi, merdeka. Maka lembaga zakat harus menyokong ini supaya dia bebas. Wal gharimin orang yang utang. Fahumul ladzina alaihimud duyun. Mereka adalah punya utang, wala yastati'u sidadaha. Mereka tidak mampu untuk menutupinya. Nah, ini yang punya utang, boleh bisik-bisik sama lembaga zakat. Saya ngutang nggak kebayar, itu kan menjatuhkan harkat kita.
Betul tidak? Karena kita hidup dengan masyarakat itu nggak setahun 2 tahun. Ketemu lagi pasar Jono lagi, ketemu lagi pada. Kan kita ketemu terus. Kalau ngutang nggak bayar. Ditengetin terus itu loh. Malunya bukan main. Ya, maka kita bisik-bisik, Pak tolong bayarin. Kan bisa. Kalau kita benar-benar orang yang jujur, memang kita tidak bisa menghindari kebangkrutan. Ada saja kan? Tapi kalau kita jujur pasti kita akan bayar walaupun seperak 2 perak. Kalau niat mah gitu. Tapi dasarnya nggak niat ya itulah. Yang ngutang lebih marah daripada yang punya uang. Iya lebih galak gitu ya. Sehingga kita habis uangnya untuk mondar-mandir dibayar mangga. Nah ini kepada mereka yusaddadu anhum minaz zakat, boleh ditutup dengan zakat. Ya, boleh. Fa in qala qail, kalau ada yang bertanya hal afdal ayyata hadzal madin wa yafa bi nafsihi awil afdal an adhhab ila dani aw. Apa bagusnya tindakan kita kepada orang yang utang? Contohnya kita tahu si A ngutang ke si B. Ya, dilihat dari pendapatannya kemungkinan bayarnya kecil, maka kita boleh membantu dia. Apakah sebaiknya kita berikan kepada A yang ngutang atau kepada yang punya uang? Nah, kita lihat wataknya. Kalau wataknya dia nggak bisa mengendalikan uang, maka kita berikan kepada yang punya uang, yang diutangi nama dia. Utang dia berapa? Sekian juta, udah tak bayarin. Atau kita bayarin setengahnya, separohnya, apa seperempatnya, terserah. Kalau kita tahu dia tipe orang yang tidak amanah. Singkatnya, zakat boleh diposting untuk bayar utang. Ya karena sekarang ini Indonesia utangnya banyak. Bila pemerintah aja kita kasih ke mustahik. Supaya bayar utang. Tapi kita nggak tahu buat bayar utang atau buat apa. Nah, kita kan nggak tahu. Apa pribadi. Nah, wallahu a'lam. Ya, jadi sampai di ghorimin. Jadi singkatnya ghorimin itu orang yang utang. Bagaimana cara bayar utangnya? Apakah langsung diberikan pada yang utang atau yang punya uang? Ini tergantung dia. Tergantung tipe orang ini. Kalau orang ini amanah, ya kita serahkan pada dia. Kalau tidak amanah, kita yang bayarin sama yang punya uang. Memang nggak ada rujukan, mereka definisinya berbeda-beda karena memang sulit didefinisikan. Jadi istilahnya masyarakat tuh dinamika masyarakat tuh sulit. Contohnya begini, apakah HP itu termasuk barang mewah atau bukan? Artinya kadangkala orang menilai orang ini miskin punya atau tidak punya HP gitu. Zaman dulu, kalau punya HP berarti nggak miskin. Nah sekarang kalau diterapkan begitu ya nggak bisa, karena HP itu sudah menjadi identitas. Sekarang sudah menjadi identitas. HP ini bisa mengeluarkan uang sekarang. Ya, contohnya kita ngirim uang, tidak perlu pakai rekening, justru pakai nomor HP. Nah, ketika ditinjau ke kasirnya itu HP-nya pas, dia terima. Bisa begitu contohnya. Nah, sehingga ini berbeda-beda. Yang tahu persis sih apa itu namanya? Badan survei, BPS, statistik yang tahu itu. Jadi kalau dulu itu definisi miskin, lantai rumahnya itu tanah katanya, ya kan? Nah kalau begitu berarti warga BPI kaya semua, karena kan nggak ada yang tanah. Sekarang ganti lagi keramik sama apa itu? Nah itu dibedain begitu sekarang. Ini ada surveinya sekarang. Nah itu semua ditangkap itu. Sehingga sekarang contohnya sebagian pajak dibebaskan karena setelah COVID ditinjau lagi banyak yang bangkrut. Pemerintah dalam menetapkan kondisi Indonesia ini gawat atau belum dari sisi keuangan itu ada badannya. Nah, maka saya katakan tuh fakir dan miskin itu
berubah-ubah. Contohnya menetapkan Indonesia ini termasuk miskin apa? Dilihat dari sisi penganggurannya berapa persen. Kayaknya negara itu sudah dianggap lampu kuning kalau 10% kalau nggak salah. 10% dari warganya yang mestinya kerja nggak kerja gitu. Kalau sudah pengangguran ini mengarahnya kepada peningkatan kriminal. Karena orang nganggur kan pikirannya macam-macam, kesetanan kan. Dia lapar mau makan kemana? Maka itu dah tadi saya katakan definisi prinsipnya adalah di sini nih. Fakir adalah orang yang kalau kebutuhannya 100%, dia baru tercapai di bawah 50% atau paling tinggi 50%. Kalau miskin sudah di atas 50%, cuma belum 100%. Miskin diambil kata sukun tuh nggak punya pekerjaan, ciri-cirinya. Fakir diambil kata fikar, tulang punggungnya sampai bongkok nyari duit. Ya, mungkin dia seseran-seseran. Kalau dulu sampai pemulung di jalan tuh, makan dari sampah itu sudah berbahaya. Kalau orang sudah ngurek-ngurek sampah buat dimakan itu waduh sangat kecuali sampah di Kramat Jati. Di pasar Kramat Jati itu memang sampahnya masih bisa dipakai. Contohnya kol dibuang-buangin itu kan, kangkung diambilin buat makan, beras pada acak-acakan diwadahi, dimasak. Nah inilah kondisi fakir. Sudah sejauh mana pemerintah ini bertanggung jawab untuk meneliti kefakiran. Contohnya minimal orang Cilegon yang fakirnya seberapa ini. Nah itu ya, yang kaya sebasa. Jadi kacoknya nggak boleh terlalu renggang. Itulah, karena dinamika masyarakat, maka tidak ada definisi yang pas. Ya, dari sisi makannya, dari sisi anunya. Wallahu a'lam bishawab. Ada lagi pertanyaan? Dilihat dari sisi manfaatnya. Itu akan mengganggu atau tidak? Sepertinya dari sisi buah-buahan sudah banyak, seperti buah pir itu. Itu saya dengar bukan aslinya, bukan alami. Itu perkawinan antara jambu sama apel apa sih? Jambu batu. Terus ikan koki itu nggak ada aslinya. Artinya tadinya koi sama ikan apa gitu jadi dibuat supaya kita terhibur gitu. Karena orang kita ini kesepian jadi butuh hiburan, jadi dia buat. Memang kalau membahayakan, dan ini harus betul-betul diteliti, hanya di tangan seorang muslim lah yang mengetahui akibat. Kalau orang sana kan pokoknya nilai komersil. Makanya saya mengatakan masa depan dunia ini ada di tangan umat Islam. Karena umat Islam kan masih mikir begitu kan, menyalahi kudrat apa enggak. Kalau orang sana kan enggak mikir. Pokoknya nilai jualnya bagus, sudah lepas. Nah itu Pak, jadi saya nggak bisa jawab secara langsung apakah ini bermanfaat atau tidak, karena contohnya secara cloning, saya sudah lihat ada di Tanah Haram sana. Jadi kambing hasil cloning. Saya tidak yakin itu peranakan, karena saya lihat itu cloning itu kan pasti kalau ada belangnya sama. Seragam, dibuntut ya dibuntut semua. Itu saya pernah melihat gerombolan kambing nggak diikat, tapi dia nggak lari, semua belangnya sama. Wah ini hasil cloning. Jadi cloning pada hewan itu sudah berhasil. Cuma kepada manusia dihadapkan pada moral. Ada yang setuju, ada yang enggak. Lagian juga enggak di-cloning aja udah banyak. Angguran diklonin katanya. Gitu. Jadi kan ada depopulasi, singkatnya yang ada aja udah banyak, ngapain di cloning? Kalau hewan tuh perlu karena buat konsumsi, itu Pak. Jadi apakah itu bertentangan atau tidak dengan kudrat? Kalau yang dilarang itu yang dilarang adalah pada manusia. Kalau bukan untuk memfungsikan, contohnya alis fungsinya untuk menjaga supaya keringat nggak ya, kemudian kita ilangin, kita kerok,
diganti dengan tato. Ini nggak boleh kan? Tapi kalau bibir sumbing, kan aslinya bagusnya nggak sumbing. Normalnya kan nggak sumbing. Itu kan juga merubah juga kan? Tadinya cacat, jadi itu mah nggak apa-apa gitu. Atau gigi yang tumbuhnya menyalahi, mestinya ke sini tapi nuncep ke sana. Jadi makin lama dibiarkan makin sakit masuk, maka dipotong. Nah, boleh itu. Kalau untuk menormalkan, tapi kalau untuk keindahan ini yang menyalahi. Nah, pembahasan ini butuh dukungan ilmiah ya. Nah, saya kurang soal-soal begitu. Begitu, Pak. Baiklah, hadirin hafizani wa hafizakumullah. Semoga kajian kita menambah wawasan. Semoga Allah melipat gandakan pahala kita. Semoga Allah melindungi dan menyelamatkan kita dari wabah dan fitnah, dari syubhat dan syahwat, serta semoga Allah berkenan menghadiahi masa depan yang cerah buat anak keturunan mereka, senantiasa membimbing mereka menjadi hamba Allah yang saleh dan salihat. Subhanakallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.